Monggo wisata ke Pacitan. Dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Hai guys, kali ini kita bakalan mereview nih museum dan galeri SBY dan Ani. Jadi museum ini baru hari pertama dibuka guys. Jadi kita nanti bakal melihat seberapa besar antusiasme masyarakat dan juga ada apa saja sih di sana bersama Camilla dan Carla. Nih guys, tadi kita udah beli tiket nih. Ya, ini tadi udah tiket. Jadi kita harganya tiket berapa Mbak? 25.000 untuk satu orang. Jadi ini tadi ada 4 orang 100.000. 100.000. Oke, kita langsung aja. Jadi sekarang kita bakalan masuk ke dalam nih. Ini baunya udah kayak semen-semen gitu lah. Ayo. Istimewa guys. Pagi Kak. Guys, kita lihat dari sisi sini dulu yuk. Ada gambar-gambar. Nah, ini ada gambar. Apa Kak Erika? Ada Bapak SBY mulai dari. Nah, jadi di sebelah sini ini terdapat mural yang menceritakan tentang perjalanan Bapak SBY mulai dari beliau kecil di Pacitan hingga beliau menjadi presiden. Kemudian di sebelah sana itu adalah mural penggambaran dari Bapak SBY selama 10 tahun menjabat menjadi presiden Indonesia, dan ini adalah pencapaian-pencapaian beliau yang dilakukan pada saat memimpin. Kemudian ini juga terdapat foto official Bapak SBY dan Ibu Ani, dan ini terdapat peta Indonesia, peta dunia, dan ini juga ada 6 bendera. Kenapa? Karena ini melambangkan bahwa beliau adalah presiden ke-6. Sama seperti pilar yang di depan itu, presiden ke-6 Indonesia. Presiden ke-6 Indonesia. Tuh, mereka bilang Bapak SBY ganteng banget mah gitu kan. Nah ini dari Pak SBY muda. Juga ada ini Pak SBY waktu jadi presiden. Ganteng. Selamat pagi. Jadi selanjutnya kita akan memasuki ruangan kontemplasi. Ini juga ada foto-foto kegiatan Bapak. Ini ada menteri-menteri jalan dulu ya Mbak ya? Iya, ini kabinet Bapak SBY pada saat memimpin. Oke, kita lanjutkan lagi. Mbaknya pemandu biar menjelaskan lebih jelas guys, karena kita kan baru pertama di sini. Ini apa? Jangan. Ini lukisan awam. Kaligrafi ya. Kaligrafi. Kontemplasi. Jadi di ruangan ini terdapat 4 prinsip kepemimpinan Bapak SBY, mulai dari liberty, prosperity, peace, dan juga justice. Dan di atas ini adalah makna-makna dari setiap prinsip-prinsip yang selalu Banget ya Mbak ya? Keren banget guys. Kalian wajib datang ke sini. Itu apa? Anak Pacitan tunjukkan makna. Wah. Nah, di sebelah sini sudah terdapat peta atau denah dari museum ini, dan sekarang ini kita berada di ruangan 2 atau contemplation room. Jadi kalau tersesat bisa dilihat di sini. Kemudian di sebelah sini juga terdapat pemandangan. Juga bisa foto-foto di sini. Nanti Kak, kita mau review dulu. Itu apa? Tapi nanti bisa kembali nggak? Bisa. Nanti keluarnya juga lewat sebelah sana. Ini juga terdapat museum store. Mungkin kakaknya bisa melihat-lihat atau membeli merchandise atau souvenir
Oh my god. Saya terbingung-bingung. Itu ada baju-baju apa nih? Ini Bapak SBY berpoli kan? Bervoli. Mira masuk. Mbak. Yuk. Piring, ada piring. Piring. Aku bawa keluarga ini. Sama Ibu Ana Pacitan peningkatan tangan. Tantangan yang tadi kita sudah baca ya, bersama ini kakaknya ini sudah tema pertama dengan Kak siapa? Eka. Dengan Kak Eka. Ayo. Mama. Sini ada peta Pacitan. Jadi dulu itu Bapak SBY lahir di Termas 9 September 49. Nah karena ayahnya itu seorang TNI, jadi pindah-pindah tempat dari Termas, Kenawangan, Bandar, Kebon sekolahnya di Pacitan. Kemudian orang tuanya tinggal di Kadirojo. Agar dekat dengan sekolahnya, beliau tinggal dengan Pak D dan Budenya di Peloso. Lalu setelah purnawirawan, keluarga beliau tinggal di Pundung. Nah, di sini ada replika Ibu kamar Bapak SBY ketika tinggal di Peloso bersama Pak D dan Budenya. Ini juga buku-buku yang beliau baca ketika remaja. Jadi guys, ini merupakan kamar Bapak SBY yang di Peloso, di apa namanya, di rumahnya Mas Haji lah ya, di Peloso. Jadi memang persis banget ini seperti ini. Saya pernah ke sana bahkan dulu juga sering ya. Jadi persis dengan spraynya juga warna hijau. Dengan oh iya. Ini sudah Mbak. Mama ini apa? Nanti lihat. Tanya kakak, ini apa kak? Gitu. Tanya kembali, ini apa kak? Ini apa kak? Ini replika ruang tamu rumah Pak D dan Budenya di Peloso. Jadi ada foto ayahandanya Bapak Raden Skoco, kemudian foto Ibu Siti Habibah, kemudian Pak D dan Budenya. Nah, di sana ada foto rumah masa kecil Bapak SBY ketika tinggal di Peloso. Jadi di sini Mbak Kamila ini mirip sekali. Ini yang di Peloso, nanti kita boleh ya ada di sana ya. Kan belum pernah kan? Rumahnya. Ngapain? Oh my god. Namanya anak Pacitan. Ini gambar-gambar ilustrasi karena dibuat ilustrasi kan dulu belum ada kamera waktu Bapak masih kecil. Oh my Terus ini ada replika ketika Bapak SBY manggung bersama teman-temannya di Tamu Gembira 17 Agustus 60. Ini adalah gitar bass asli yang digunakan Bapak SBY. Pada tahun berapa nih ya? 67 1967. Kita di tahun 1967. Komandan Divisi Korps Taruna Apa itu? Kamarnya Pak SBY waktu jadi tentara. Kok gini? Iya, ini kamarnya Bapak SBY waktu jadi tentara. Kan Taruna tempat menjadi pemimpin yang teruji. Bagus. Banyak buku, guys, kelihatan Bapak SBY memang membaca. Itu ada orang-orangan. Ini jatuh. Taruna. Wow, lengkap banget guys. Lengkap banget ya. Jadi memang museum ini wajib dikunjungi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yuk. Pak SBY juga main drum band tuh. Beliau pegang tenor. Jadi Tuh. ini video yang tahun 2014 ketika jadi presiden bisa main tenor masih luas. Nah, di sini hati-hati. Kelihatan Bapak SBY main drum band guys. Masih sangat lincah memainkan
jam. Ketika Bapak SBY mengikuti pendidikan militer di Amerika. Ada helikopter besar di dalam museum. Nih, lihat nih. Awas, dilihat nggak ya jalannya? Iya, ini beneran helikopter. Enggak. Guys, Kamila karena ini orang beneran kan bukan. Replika aja, guys. Nih. Guys, ini Bapak SBY waktu muda, gagah banget ya. Ranger lead the way. Yuk. Bapak SBY bertugas di timur-timur, guys. Jadi ada mobil yang digunakan untuk transport Bapak SBY. Wah. Kaget dia. Jeep Wrangler CC produksi tahun 1970-an menjadi kendaraan taktis SBY ketika penugasan sebagai danjen di timur-timur selama 3 tahun. Foto di sini. Nanti kita rencana mau kembali khusus untuk foto-foto, boleh ya? Kita mau review dulu nih. Ya. Guys, kita lihat dulu ini. Ini penting banget, ini sejarah bahwa Pak SBY memberikan perintah operasi kepada dan tim khusus Ataka untuk melaksanakan penyergapan terhadap musuh di lereng gunung Kabe. Di sini ya. Boleh Bu, biasanya gini. Tuh di timur-timur, guys. Tuh, lihat. Oh iya, ayo kita ke sana, ayo. Ini ya. 17 tujuan 1 Kostra. Nah, ini Guys, salah satu ada balon udara besar. Tadi kan kita lihat helikopter ya. Sekarang ini balon udara yang digunakan oleh Bapak SBY juga. Wow. Keren banget. iya. Hah? Oh, ini yang untuk ini ya? Ya, make up kok ada ini ya? Iya. Jadi ini seragamnya Bapak SBY yang digunakan pada saat Brigif Linut. di Brigif Linut. Brigif Linut. Iya. Oh, oke. Jadi lengkap sekali, ini ada senjatanya dan ada tempat makannya juga, guys. Sampai tempat makannya. Iya, jadi para tentara tempat makan kayak gini ya, Pak ya? Iya. Kalau kita di rumah pakai piring. Jadi kalau tentara pakai ini. Lengkap kan? Tempat minum kecil biaran. 1, 2. Guys, ada balon. Guys, ada balon udara kecil itu. Mana ya? Oh iya guys. Ini apa ini? Pasukan lintas udara. Guys, kita baca ini. Pasukan lintas udara menyerbu dari langit untuk menghancurkan musuh dan merebut medan operasi. Itu tugas kita harus menang. Ini ada Bapak SBY. Keren banget. Foto-fotonya masih ada. Nah, ruangan ini lebih dingin daripada ruangan yang lain, Bosnia. Mbak. Soalnya waktu itu Bapak bertugas di Bosnia. Oh, guys. Misi perdamaian PBB. Untuk suaranya mbaknya masuk sini ya? Ya, sini jadi ruang di mana di negara ya? Di Bosnia. Di Bosnia, guys. Dalam misi perdamaian. Betul. Jadi ruangan ini didesain cukup dingin sesuai dengan cuaca yang ada di sana. Betul. Gak ada pohonnya, guys. Iya. Dingin ya. Iya. Apa? Iya.
Iya, sebentar lagi kita ke sana. Ikut apa? Ini seperti ini. Tuh, Ini replikanya. replikanya. Kan ini masa peperangan ya? Betul. Kalau mau foto bisa. Nanti Kak, Nanti kita Kak, di ketika Bapak bertugas di Jogja dan di Palembang ketika menjadi Komandan Korem dan Panglima Kodam 2. Jadi ini masa beliau bertugas di Yogyakarta. Kita lihat kan nih, ini ada candi-candi, sudah kelihatan kalau ini memang khas Jogja. Betul. Di sana nanti Bapak Dia di mana? jadi legend kan. Ketika reformasi. Kerusuhan, kemudian Demo gitu ya. Guys, jadi ini replika dari tahun dimana masa krisis ya, reformasi harga mati, tidak kelihatan unjuk rasa yang terjadi, dan ini replika mobil-mobil yang dibakar pada masa itu guys. Ini cuma tiruannya dek. Ayo kita lanjutkan lagi. Ketika Bapak SBY aktif di reformasi ABRI dan reformasi nasional. Jadi Bapak SBY bersama kedua rekannya merumuskan reformasi ABRI. Ini foto-foto kegiatan beliau. Ini masa waktu dulu kayak gini loh. Kita bersyukur di masa yang sekarang. Iya, jadi banyak sekali kerusuhan pada masa itu. Dan sekarang menjabat sampai sekarang, ini sudah sangat lebih baik guys. Itu ada mobil banyak. Lanjut. Ayo kita lanjutkan lagi. Ini ketika Bapak SBY menjadi Menteri Mentabren pada Menko Polhukam ketika Presiden Megawati. Nah, ini mobil dinas beliau ketika menjadi Menko Polhukam. Jangan disentuh sayang ya. Jadi mobil pertama beliau ketika menjadi Menko Polhukam. Jadi ini. menghadapi tantangan senior dan jenderal yang Kita lihat. Itu pas kapal itu tenggelam. Iya. Nah, ini berarti waktu masa jabatan Presiden Ibu Megawati ya. Nih beliau jadi menteri pada saat di kepemimpinan Megawati. Nah, selanjutnya nanti habis itu beliau jadi presiden, guys. Jadi anak Pacitan pasti bisa jadi presiden. Pak Kamila harus rajin belajar. Ayo. Iya, B itu kan plat Jakarta. Bentar tunggu Mbak Fia. Bentar Dek Carla. Dek Carla, adik sayang. Tunggu ya. Mbak Fia masih ngesut. Mulai keluar guys di sini, langsung disambut dengan air mancur. Jadi kelihatan indah sekali. Ini sudah masuk pintu keluar Kak? Belum, nanti masih ke sana. Oh ternyata masih. Nanti Masih dua luas lantai, banget. naik lagi ke atas. Nanti ke tema sebelah sini, keluar. Oh ya tadi baru. Ayo kita lanjutkan lagi di tema-tema yang lain. Tadi tema anak Pacitan, Penyuka tantangan. anak Pacitan penyuka tantangan. Tema memenangkan Pilpres 2004. Kita mulai memasuki tema memenangkan Pilpres 2004 di mana memasuki masa kepemimpinan Bapak SBY menjadi presiden ke-6. Oke, Kak. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini terdapat foto. Foto Ibu Hani saat mendampingi Bapak SBY dan betapa setianya beliau mendampingi Bapak SBY untuk tur ke seluruh Indonesia. Dan di sini terdapat atribut-atribut yang digunakan Bapak SBY pada saat kampanye pada tahun 2004. Kita lanjut. Biar di-shot dulu.
tur ke seluruh Indonesia. Ini merupakan mobil beliau saat mau kampanye di tahun 2004 waktu mau Pilpres. Nanti dipotong nih. Baik Bapak, baik Ibu-ibu, baru pilihan rakyat. Jadi di sini terdapat replika Istana Merdeka. Jadi kita bisa melihat atau seolah-olah kita berada di Istana Merdeka. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Dan Bapak SBY merupakan presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Oh iya. Jadi ini replika dari Istana Negara ya. Ini seragam atribut. Ini merupakan seragam atribut yang digunakan Bapak SBY saat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Dan di sini terdapat foto Bapak SBY serta jajaran kabinet-kabinetnya pada tahun 2004. Ibu, kita masuk pada ruang kerja Presiden SBY. Guys, ini kita masuk di ruang kerja Presiden Bapak SBY ya. Jadi ini sama persis yang ada di istana ya? Iya. Wow. Kita lihat guys, boleh masuk Boleh, kan? monggo Mbak. Oke. Kita minta izin dulu soalnya ikut guys. Guys, jadi ini merupakan meja kerja beliau ya. Adik. Enggak apa-apa. Ya. Ayo. Guys, ini banyak buku nih. Sebentar ya Mas, maaf ya. Jadi di mana-mana ini tetap selalu ada buku. Ya, beliau menunjukkan beliau ini sosok yang memang rajin membaca ya guys. Putra Pacitan yang rajin membaca, yang menjadi presiden. Ayo. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ada yang penuh dengan tantangan di mana Bapak SBY memiliki kondisi-kondisi awal serta Bapak SBY melakukan beberapa sasaran strategi. Jadi ini merupakan program-program beliau ya. Kondisi awal sasaran strategis dari 2004 sampai 2014. Dan di sini terdapat highlight bagaimana kepemimpinan Bapak SBY selama 10 tahun mulai dari 2004 sampai 2014. Yang paling fenomenal kalian juga diuji saat itu ada tsunami besar yang terjadi di Aceh ya Kak ya. Dan di sini kita masuk pada 6 masalah masa lalu yang diselesaikan Bapak SBY. Mulai dari mengakhiri konflik bersenjata Aceh, lunasi utang IMF, mengatasi krisis BBM dan fiskal, mengakhiri embargo dan sanksi militer, menanggulangi ancaman terorisme serta menyelesaikan isu pelanggaran yang berada di Timur Timur. Pelanggaran Iya, ada terus. Jadi selain menyelesaikan masalah manusia, maka dari itu beliau membuat beberapa program-program pro rakyat. Dan ini adalah bentuk program tersebut. Kalau BECA ini merupakan program KUR untuk meningkatkan usaha mikro yang ada di Indonesia. Jadi ini merupakan bukti nyata dari Bapak SBY yang dulu mengeluarkan program KUR, kredit usaha rakyat. Jadi itu dari mulai kepemimpinan Bapak SBY. Dan kalau BECA ini adalah milik seorang ayah yang dapat mengkuliahkan anaknya sampai lulusan terbaik di Universitas Negeri Semarang berkat program BTPIS. Oh iya, berita itu sempat viral guys, gimana seorang ayah dan mempunyai seorang putri kalau nggak salah ya, dan berprestasi juga ya. Itu beritanya sempat viral. Bapak SBY memberikan beasiswa. Iya. Bisa dicek nanti beritanya ya guys.
Bapak Ibu, selain menangani pembangunan manusia, Bapak SBY juga membuat pembangunan ekonomi untuk semua manusia, semua daerah serta semua sektor. Dan di sini terdapat pembangunan infrastruktur di era Bapak SBY, salah satunya PLTU Pacitan yang masih beroperasi sampai saat ini. Jadi ini merupakan replika-replika pembangunan di masa Era Bapak SBY. era Bapak SBY ya guys. Nanti bisa ada bandar udara. Ya, kalau PLTU Pacitannya di sini, Mbak. Iya. Ini ada PLTU Pacitan guys. Ya ini dimulai dari memang eranya Bapak SBY. Replika PLTU Pacitan. Dapat persentase bagaimana 10 tahun kepemimpinan Bapak SBY pada tahun 2004 sampai 2014. SBY Economic in Action. Ya memang pertumbuhan ekonomi di zaman Pak SBY ini berada di 6%. Nggak tahu kalau sekarang di zaman sekarang ya guys, apakah naik atau malah turun ya? Ibu, Masuk di apa ini Kak? ini adalah tema modernisasi alutsista yang ada di pertahanan Indonesia. Masuk di tema modernisasi alutsista di Indonesia di masa Bapak SBY. Jadi ketika Indonesia ekonominya sudah membaik, Bapak SBY pada saat itu melakukan modernisasi alutsista yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat jumlahnya di sini, mulai dari angkatan laut, angkatan darat, sampai angkatan udara. Di sini juga terdapat replika-replika alutsista yang ada di Indonesia. Lihat Mbak. Lihat ada pesawat lagi. Guys, kita lihat pesawat apa ini ya? Itu Sukhoi Su-30. Wah, ada pesawat Sukhoi Su-30 guys. Kalau tadi kita lihat ada helikopter, ada balon udara, sekarang kita lihat pesawat Sukhoi. Dan ini juga ada apa ini, Kak? Itu Leopard 24. Ada tank Leopard. Ya, tank Leopard. Ini adalah Panzer asli. Guys, kalau ini merupakan Leopard replika, kalau ini yang diberikan PT Pindad pada museum ini. Panzer Anoa. Jadi ini asli ya guys. Ya, Pada zaman dahulu ini masa kepemimpinan Bapak SBY. dan di sini juga merupakan baju-baju asli. Baju asli yang digunakan Bapak SBY pada saat masih aktif di kemiliteran. Itu ada helikopter guys. Tadi juga di depan ada ya kan? Cuma jenisnya beda ya. Jenisnya. Selanjutnya kita memasuki pemilu 2009, di mana itu adalah periode kedua dari Bapak SBY. Di sini terdapat atribut asli yang digunakan pada Bapak SBY pada saat kampanye di periode kedua. Pada saat itu Bapak SBY juga masih mempertahankan 5 prinsip demokrasinya, yang speech, freedom of the press, dan Bali demokrasi forum, di mana freedom of speech itu adalah kebebasan berbicara. Pada saat itu mahasiswa bebas mengkritik kepemimpinan Bapak SBY. Jadi di masa Bapak SBY ini memang kebebasan berbicara itu berpendapat sangat luas guys. Jadi tidak ada penangkapan, di penjara dan sebagainya. Tapi memang demokrasinya luar biasa di zaman Bapak SBY. Selanjutnya kita memasuki tema dari krisis menjadi peluang. Pada saat awal kepemimpinan Bapak SBY diuji dengan bencana berskala besar. Salah satunya adalah gempa bumi dan tsunami Aceh. Iya betul. Kalau tadi kita lihat di sana ada tsunami, kalau ini di Jogja ya.
Oh ya Di Aceh. replika. Visualisasi. Iya. Yang menariknya di tema ini adalah terdapat visualisasi bencana dan tsunami Aceh. Jadi seolah-olah kita merasakan apa yang masyarakat Aceh pada saat itu yang mereka rasakan. Layarnya di sini ya. Oh, yes. Layar sini. Jadi ini bukan layar biasa ya. Ini seakan-akan beneran nih. Lihat ini visualisasi tsunami. Lihat. Ini waktu ini di Aceh sayang. berapa? Oke, terima kasih infonya Pak. Lihat ini ada tsunami gelombang besar. Ini kalau gunung meletus kayak gitu loh. Nah, ini bencana ini merupakan ujian besar bagi pemerintah SBY di awal masa jabatannya pada tahun 2004. Di awal abad 21, Aceh dan Nias hancur, sementara korban jiwa ini dari 170.000 orang. Bangsa Indonesia sungguh berduka. Bagi saya, selaku presiden yang baru 2 bulan menjabat, musibah besar ini adalah ujian dan cobaan. guys, jadi ini tadi gimana visualisasi dari bencana alam yang terjadi di Aceh dan bagaimana penanganan oleh Bapak SBY. Keputusan Bapak SBY pada saat itu juga memerangi kejahatan transnasional seperti jaringan teroris, pemberantasan korupsi, perdagangan manusia, ataupun perdagangan penyebaran narkotika. Jadi ini merupakan bagaimana Bapak SBY dalam mengalahkan jaringan teroris dan perdagangan narkotika ya guys. Dan ini merupakan tema terakhir kita di lantai 1. Selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2. Di sini juga terdapat museum store. Bagaimana, mau belanja dulu atau kita Nanti lanjut? kita mau ulangi lagi. Oke, Kita siap. review dulu. Kita akan menuju ke lantai 2. Kita masuk ke lantai 2 guys. Ternyata ada berapa lantai Bisa Kak? naik tangga atau Ada berapa lantai? 2? Ada 2 lantai. Naik lift atau naik tangga? Jadi guys, di sini kalau kita mau masuk ke lantai 2 bisa naik tangga atau lift. Kita coba naik lift guys. Karena kita baru pertama kali di museum itu ada liftnya. Bet, kalau di luar negeri itu kayak gitu Mbak. Tulang Ratu pakai mahkota. Iya, pagi Kak. Target ya? Iya. Oke, kita masuk di lantai 2 dengan kakak pendamping dengan Kak siapa? Saya Arianti. Kak Iya, Arya. ini namanya siapa? Tuh, ditanya namanya siapa? Marla. Oh iya.
Hadap sana dulu. Udah sekolah ini. Sudah ya? Ini umur 4 tahun, ini sudah SD kelas 3, Kak. Jadi Mau jadi presiden? dia takut pusing, Kak. Dulu Pak SBY waktu jadi presiden selama 10 tahun beliau mengikuti beberapa konferensi di luar negeri. Ini petanya beliau, negara-negara yang beliau kunjungi, ada foto-fotonya juga. Menariknya di sini ada presiden, mungkin bisa pidato atau foto-foto boleh, mau pidato ala-ala di PBB. Jadi guys, ini merupakan ruang forumnya beliau di luar negeri ya, Kak? Iya, PBB. Di PBB, guys. Nih, Silahkan. mudah-mudahan nih Mbak Kamila bisa menjadi penerus Bapak SBY di dalam forum-forum internasional. Tuh, lihat guys, udah cocok belum? Doakan ya, doakan Mbak Kamila. Oh ini dia Carla mau Teksnya ikut. ada di prompter. Lihat ini. Ini. Ada keluar teksnya, iya? Bisa? Mana Mbak? Mbak Kamila mau nyoba. Jadi ini merupakan pengalaman pertama. Biasanya kan dia ikut Pildacil nih. Jadi kita coba ini. Berani nggak? Pura-puranya ikut dalam forum internasional. Oke. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada bahasa Indonesianya, Kak. Bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris Soalnya semua. internasional. Oke guys, karena ini bahasa Inggris semua, Mbak Kamila belum bisa. Oke, kita doakan aja ya. Ayo. Oke. Oh iya. Bro, kapan bro? Bro? Siapa tadi Mbak? Ini adalah tema Together We Are Stronger. Diilustrasikan di sini ada pohon yang akarnya itu melilit dari bawah sampai ke atas. Ini menandakan apabila kita bersama-sama bersatu maka akan menjadi lebih kuat gitu. Nah, dapat dilihat di sini ada foto-foto Bapak SBY bersama semua kalangan masyarakat yang tidak membedakan perbedaan suku, ras maupun agama. Ini di Bali. Dan Mbak ada di Bali. Ya. Di kabinet. Lanjut. Ini adalah tema yang memuat tentang Ibu Ani. Sebagai ibu negara, First Lady, beliau memiliki program kerja diantaranya Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Peduli, Hijau, dan Kreatif. Kutipan, mari kita bergandengan tangan dan bersatu sehingga menjadi kekuatan untuk sesama. Ini yang melandasi Ibu Ani ini selalu ikut kemanapun Bapak pergi ditugaskan. Cantik banget guys, Bu Ani. Nanti kalau aku sudah seperti itu apa jelas? Pasti. Ayo. Dia lahir, bertemu Bapak SBY, menikah, dan ini tugas-tugas beliau hingga menjadi menteri, ibu negara, hingga beliau wafat pada tahun 2019. Wah, guys, cantik banget Bu Ani. Cantik banget. Ih, yang ini si kecil ini. Yang kecil ini Kak siapa? Ya, itu Pak Agus dan Pak Ibas waktu masih kecil. Wow. Di sini ada beberapa penghargaan yang diraih oleh beliau. Guys, ini jadi mobil pintar yang sampai sekarang juga masih ada. Kalau di Pacitan ada rumah pintar, mobil pintar, yang biasanya juga sering sekali masuk di pelosok-pelosok taman bacaan. Keliling. Keren banget ini tuh lihat, Carla malah mainan di sini. Ya, ayo sini lihat nih. Ini ada, yes, ini replika rumah pintar yang ada di Pacitan ya. Ini di sebelah timur Pendopo Kabupaten. Nih, rumah pintar. Oh, ya kan? Tahu? Nah, ini dinding ini adalah tulisan Bapak SBY di momen terakhir Ibu Ani. Saat beliau sakit di Singapura, beliau ini menginginkan untuk segera membangun museum, dan beliau sendiri yang menginginkan untuk dibangun
dibangun di tanah Pacitan ini. Jadi guys, kita coba baca ya. Tak ada yang tahu rahasia Allah, tak ada pula yang sungguh tahu apa yang terjadi di hari esok. Manusia hanya bisa meramal, berharap dan berdoa. Ketika istri pulang ke rahmatullah 1 Juni 2019, aku dan keluarga sangat terguncang, sedih dan kehilangan. Hari-hari kami tak sama lagi setelah Ani tiada, dan ketika aku mengenang kebersamaanku yang indah dengannya di masa lalu, sepertinya ada berbagai pertanda yang mengantar kepergiannya menghadap Tuhan. Cuma aku tak kuasa memahaminya. Disinilah, di dinding kenangan inilah aku ingin berbagi tentang sejumlah hal yang syarat makna bahkan pertanda itu. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi baca ini sangat mengharukan guys. Tulisan Pak SBY, dan ini merupakan kursi Ibu Ani di waktu beliau sakit. Ini adalah hobi Ibu Ani, yaitu fotografi dan berkebun. Di sini ada kamera-kamera yang digunakan oleh beliau saat itu. Nah, Tuh. Kamera-kameranya ini lebih bagus dari yang biasa buat konten. Tentunya ini tadi silap. Yuk, sedangkan Bapak SBY kemarin kalau yang dia kawan kelas Bapak SBY. Nih, kapan-kapan Kamila harus menghafal lagu Bapak SBY ya. Dia hobi nyanyi dia. Oh, ya, dia hobi nyanyi. selain kesenian, beliau juga sangat gemar sekali berolahraga. Seperti yang kita tahu, beliau mendirikan klub bola voli Lavani. Ini adalah The Yudhoyono Stories, ini cerita hidup Bapak SBY. Memuat buku-buku tentang Bapak SBY dan Ibu Ani ataupun buku-buku yang dituliskan oleh beliau. Ini adalah ruang kerja Bapak SBY. Ruangan selanjutnya ini ada buku-buku. 100 buku. Ya, ada ratusan buku di sini. Ada 500 buku yang mempengaruhi Bapak SBY. Boleh ya, tapi. Guys, jadi di sini ada 15 ribuan buku yang mempengaruhi Bapak SBY. Lain kali? Palingnya 500. Oh, gitu. Oke, ya. Ini kamu bisa keliling dulu deh, Kak. Mbak Kamila nih. Guys, setelah kita tadi masuk ke ruangan buku-buku yang mempengaruhi Bapak SBY, di mana banyak sekali buku-bukunya, ada kurang lebih 15 ribuan buku di sana dan 500 buku yang sangat mempengaruhi Bapak SBY. Sekarang kita lanjut ke galerinya. Langsung. Guys, wow. Oh my god, guys. Ada kereta tutut. Ada kereta, guys. Tutut. Tipe D. Tutut. Aku mau naik. Wah guys, di situ tadi ada ya tempat. Oke. Wah, aku ada deh. Ya, teriak ya. Ini galerinya. Kakak yang turnya, pemandunya. Iya, betul. Bisa. Oke guys, kita sudah masuk ke galerinya. Ini dipandu oleh Kak siapa? Kak Umi. Kak Umi. Oke, silakan Kak. Ya baik, selamat datang di Galeri Seni. Jadi di tema Galeri Seni ini merupakan tema terakhir sebelum turnya selesai. Jadi di galeri Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada lukisan Bapak SBY nanti, koleksi kain batik Ibu Ani, kemudian ada hasil fotografi Ibu Ani. Kalau di ruangan sebelah sini, ini koleksi yang disukai Bapak sama Bu Ani dari berbagai seniman juga. Oh gitu. Ada foto, ada koleksi juga. Kemudian yang paling menarik itu ada kendang terbesar di Indonesia. Ada kendang, Dek? Ada kendang? Ya.
gendang terbesar di Indonesia. Gendang terbesar di Indonesia. Ini dibuat langsung oleh seniman asal Pacitan, namanya Bapak Ardi Suwardi. Bahannya dari kayu jati Pacitan, ada ornamen batu akik juga, dan pernah ditabung pertama kali itu saat KTT ASEAN di Jakarta. Jadi ini merupakan gendang asli Pacitan pembuatnya. Iya, lupa aku. Lupa guys, yang boleh dipegang. Penasaran banget. Luar biasa sudah. Nih, kendang persatuan dan kebinekaan Kitawang Alun. Kitawang Alun. Tapi tadi Pak siapa ya? Ya, bersama tim. Oke. Luar biasa. Ayo kita lanjutkan lagi. Lanjut ke sini. Sini ada foto-foto keluarga Bapak SBY. Kemudian ada gambar-gambar ilustrasi juga yang berkaitan dengan keluarga beliau. Dan yang menjadi highlight atau sorotan itu adalah lukisan ilustrasi tsunami Aceh saat itu. Karena kan tsunami saat masa pemerintahan Bapak. Dahsyat. Ya. Jadi guys, ini yang paling apa namanya Mbak mengena banget ya? Iya. Apa sih? Ini tiketnya. Oke guys, ini merupakan lukisan yang sangat mengena di sini ya. Iya, di ruangan ini. Ruangan ini karena apa? Karena lukisan ini menceritakan ilustrasi tentang tsunami Aceh saat itu. Karena kan tsunami Aceh terjadi di masa pemerintahan Bapak ya. Dan lukisan ini menjadi lukisan yang berkesan juga bagi Bapak dan kemudian dipajang di museum ini. Mama, siapa yang melukis? Siapa yang melukis nih? Tanya nih Kak, siapa yang melukis? Sumijo. Bapak Sumijo. Iya. Wow, bagus ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau di ruangan ini berisi koleksi batik, kemudian ada tenun, ada songket yang dikumpulkan Bu Ani berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di sebelah sana itu baju adat yang digunakan Bu Ani saat pernikahan Bapak Edi Baskoro. Kemudian yang di sebelah sini saat pernikahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Di atas, kemudian yang di bawah saat pernikahan Ibu Ani. Bentar ya. Pinter loh. Di sini juga ada kain dari berbagai daerah, dari Pekalongan, Palembang, Jogja, Solo, dan masih banyak lagi. Jadi ini merupakan ruangan yang temanya batik ya Kak? Iya. Ya kain-kain yang ada di Indonesia lah. Iya. Koleksi yang dikoleksi Ibu Ani. Mama. Fotografi karya Bu Ani dimuat. Karena hobi Bu Ani itu juga mendukung hobi Bapak SBY yaitu melukis. Jadi lukisan Bapak SBY itu sumbernya kebanyakan juga berasal dari hasil foto Bu Ani. Jadi luar biasa guys, pasangan dari Bapak SBY dan Ibu Ani ini bisa dijadikan contoh, saling menginspirasi. Jadi Bapak SBY suka melukis dan Ibu Ani suka fotografi. Hasil dari fotografinya jadi lukisan. Lihat. Ya sini ada tulisan. Jadi dengan memotret itu kita menjadi cerdas dan bisa melatih kesabaran. Bener banget. Bener banget. Bener sekali ya. Bener banget ya Mbak ya. Jadi Mama ini kelihatannya juga harus belajar motret. Suka nyanyi dia. Oh, Suka nyanyi. Mewarnai. Jadi guys, ini merupakan karya dari Bapak SBY, lukisan dari Bapak SBY yang dimana inspirasinya adalah yang tadi hewan singa di Taman Safari. Mirip banget, bagus banget, bagus banget. Iya kan? Iya asli kayak hewan kan maksudnya? Kayak hasil foto. Hasil foto. Nah, Mir. Mengapa saya melukis? Di sini dijelaskan ya bagaimana mengapa Bapak SBY melukis. Nih, nanti bisa dibaca.
di sebelah sana. Kemudian ada Teluk Pacitan di sebelah sana. Dan berbagai daerah lain yang sumbernya itu dari berbagai sumber. Ada yang dari internet, hasil foto Bu Ani, atau hasil foto. Bagaimana? Ini Bu mau ketemu dengan Pak siapa? Nggak tahu siapa tak? Pak siapa saya? Dengan Bapak siapa? Pak Tesi. Pak Tesi. Oke Pak. Jadi ini merupakan salah satu pengunjung yang sangat antusias. Kita coba tanya bagaimana. Bagaimana maksudnya? Tanggapannya? Iya tadi sudah Lama nggak tanggapan Mbak karena sudah tidak banyak job soalnya. Alhamdulillah sudah terbangun satu museum yang sangat istimewa di Kabupaten Pacitan. Semoga saja membawa kabar tersendiri untuk warga yang ada di luar Kabupaten Pacitan bisa berkunjung di Museum Ani Yudhoyono ini. Karena satu-satunya kenangan yang indah semuanya ada di sini. Tentunya dari Pak SBY dan keluarga besarnya. Otomatis di ruangan ini satu kenangan yang istimewa adalah dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Sip pokoknya. Kalau nggak kesini rugi ya Bu ya. belum ke Pacitan, makanya monggo wisata ke Pacitan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, siap. Kalau di sini sama Bapak SBY selama 40 tahun terakhir dari berbagai seniman di seluruh dunia ataupun dari Indonesia. Dan kebanyakan bukan seniman-seniman yang terkenal, tapi justru seniman-seniman lokal yang dibeli di galeri rakyat karena beliau memang suka untuk menyelami dunia seni. Sangat beragam. Jadi di sini berisi lukisan, cenderamata, guci ataupun aksesoris-aksesoris yang dikoleksi Bapak SBY dan Ibu Ani selama 40 tahun terakhir. Dan bukan hanya berasal dari maestro atau seniman-seniman ternama, namun justru dibeli di sudut-sudut kota di galeri rakyat. Kemudian ada cenderamata yang didapat Bapak SBY ketika kunjungan di luar negeri. Jadi saat kunjungan di luar negeri, Bapak SBY dan Ibu Ani ini gemar selain membeli buku yang dikumpulkan di perpustakaan, beliau juga gemar untuk membeli koleksi-koleksi seni dari berbagai seniman. Nah, di sebelah sini ada lukisan dari berbagai seniman yang genre dan temanya itu sangat beragam. Kemudian yang di sini ini cenderamata yang didapatkan Bapak ketika kunjungan di luar negeri. Ada yang di Seoul, di Amerika, China, dan lain-lain. Wow. Pada tahun 2008. Iya ada tulisannya SBY itu. Ya. Tadi kafenya juga buka Mbak? Buka. Kafe buka terus, museum store juga buka. Di sini ada wayang beber asal Pacitan. Di sini juga ada pewayangan. Dan yang menarik ini ada perhiasan yang diberikan berbagai kontributor dari Mutu Manikan Nusantara untuk museum ini. Karena Bu Ani ini sebagai salah satu pendiri Mutu Manikan Nusantara Indonesia. Jadi ini pure hasil dari seniman asal Indonesia semua. Ini kelas asli. Asli? Asli beneran. Ya, ada mutiaranya. Beneran. Beneran. Ini guys, ada perangkat mutiaranya. Iya Mbak ya? Dari juga guys, kita tadi coba pesen ini croissant sama apa tadi kuenya, nggak mahal kok, jadi cukup murah menurut saya. Ini bisa coba juga ya. Bapak. Ini nggak bisa diiris, jadi langsung copot aja. Guys, tadi kita sudah menjelajahi museum dan galeri Ani. Pokoknya bagus deh.
Dan jangan lupa like, comment, share,